Inilah gengs perlakuan Kemensos kepada Yayasan Peduli Kemanusiaan versus Partai Hajar Pukul. Ini disambut dengan ruangan yang mewah gitu. Kalau si Agus ini beda banget itu. Ini ruangannya kayak ruangan parah ini Kemensos ya. Masa dibeda-bedain sih ya kan? Lah si Eva ini bisa tahu gitu. Dari mana dia bisa tahu kalau si Novi ini ditegur oleh Kemensos kalau bukan menyimpulkan sendiri ya, alias fitnah. Tahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya, tanya sendiri sama Novi. Gimana ya guys, kalau gue lihat si Eva ini terlalu kepedean gitu. Yang menganggap masyarakat itu percaya sama omongannya gitu. Padahal nihil kan, gak ada netizen yang satupun ya yang percaya sama dia gitu loh. Mungkin teman-teman dia aja ya teman-teman deketnya aja ya yang percaya sama dia gitu. Dibodoh-bodohin aja teman-temannya itu. Bisa-bisanya lo nggak tahu beritanya tapi sudah bisa menyimpulkan. Pendapatannya Agus berapa? Boleh tahu. Dia nggak punya gaji besar, hanya punya harga diri. Si Agus tuh lagi ditanyain VA, asal nyamber terus. Mau dijawab ini malah disamber pula sama si Eva. Kenapa takut ya kan? Kenapa harus takut? Ditanya gaji aja langsung panik gitu kan. Gedek banget gua. Di komen judul awal minta donasi untuk biaya pengobatan, bukan biaya buat pengacara. Terus dijawab lagi sama si M ini ya, buat ke Oyo biar meremelek. Ya Allah, ini sekelas pengacara omongannya seperti itu coba. Yang dibela sama yang membela itu sama aja ya sablengnya. Inilah strategi manipulatif yang akan mereka bangun gengs. Ini muncul satu donatur menggiring opini publik untuk para donatur agar menegaskan ngasih itu harus ikhlas. Ya supaya para donatur ini berpikir gitu, ya sudahlah kasih aja ke Agus semua uangnya gitu kan. Terserah mau dipakai buat apapun juga. Padahal substansinya dari kasus ini bukan pada bab ikhlas, tapi bab amanah. Yang dikritik bukan donaturnya, tapi penerima donasinya gengs. Jadi strategi manipulatif yang akan mereka bangun itu, satu, seolah-olah menolong yang lemah gitu. Yang kedua, pembunuhan karakter Kak Novi agar dibangun siapa yang paling ikhlas dan lebih baik gitu. Yang ketiga, selalu menggunakan red herring, mengalihkan fokus isu utama. Ditonton sakit kepala, nggak ditonton penasaran ya gengs. Gue lama-lama bingung sama si Agus ini ya gengs. Baru aja cengengesan, nggak lama kemudian nangis sesegukan. Ini aneh banget sih ya. Makanya gue bilang si Agus ini nggak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya ya, perasaan menyesalnya ya kan. Kenapa kasus ini sampai panjang seperti ini, sampai di luar ekspektasi dia juga mungkin kan. Tapi karena sudah terlanjur masuk ke dalam jurang, tersesat, akhirnya dia ikutin aja gitu alurnya ya kan. Ikut dalam kesesatan itu dengan selalu menyalah-nyalahkan Teh Novi dan seolah-olah posisi dialah yang paling benar gitu. Dikira bintangnya dia gitu. Harusnya lu sadar Gus, sebelum terlalu jauh ya. Para donatur ini sudah pada geram gitu loh. Mungkin Jumat ini atau Sabtu polling yang dibuat oleh para donatur ini selesai ya, karena 1 minggu jangka waktunya. Jadi buat teman-teman yang mungkin para donatur yang belum mengisi atau tidak tahu informasi ini ya kan, untuk mengisi linknya. Jadi kalau yang para donatur nggak ngisi ya uangnya akan diserahkan ke Dinsos atau pihak-pihak yang terkait dengan persoalan donasi ya. Yang paling besar itu memang saat ini masih diberikan ke pihak lain yang membutuhkan gitu. Jadi kalau untuk Agus itu cuma dapatnya 1 juta gengs. Itu kasihan banget ya. Ini ada video dia nangis sesegukan. Padahal sebelumnya ya nggak lama sebelumnya itu dia masih cengar-cengir itu. Kemarin juga videonya yang dia ditanya soal mau berobat kemana, ke Singapura, pakai duit siapa gitu kan. Dia bingung jawabnya kan. Pakai duit siapa lah. Gimana Gus? dia sendiri yang jawab, insya Allah mau berobat ke Singapura. Ditanya duitnya siapa? Bingung. Terus ditanya sama wartawan soal gimana perasaannya diundang oleh Kemensos gitu. Ya perasaannya senang bisa tahu kantor Kemensos. Sama wartawan ditanya, emang tahu? Si FA langsung ninggalin si Agus ini gengs, karena wah ngeblunder sendiri nih anak gitu kan. Kesel gue, tinggalin aja lah gitu. Karena tiba-tiba si FA ninggalin si Agus gitu. Si Agus nangis sesuatu kan. Gara-garanya nggak tahu apa. Ya.
nonton berita dulu ya, Agus masih dengar berita. Iya, dia dengar berita apa kan? Dengerin berita katanya. Yang tiga di Agus yang tahu ya kan. Agus ini aja sama hidup Agus bapak. Iya. Ya nggak apa-apa dia jalannya. Ada jalannya. Yang penting Agus yakin. Nah, Kan dia sebagian dari Agus situ. pasrah. Apakah si Agus ini nangis gara-gara dia ngeblunder itu? Salah ngomong waktu ditanya sama wartawan. Karena si FA ini langsung ninggalin dia kan. Kesel kayaknya kan. Mungkin marah di belakang layar ya. Ini bajunya juga sama sebelumnya ditanyain juga nih. Mudah-mudahan ada ijazah dari Allah gimana caranya supaya ada jalan terbaik buat Agus. Katanya mau dioperasi di Insya Allah mudah-mudahan doain aja sih. di mana? Mungkin di JC, cuman nanti mungkin ada mungkin ya ke Singapura dulu gitu mau periksa. Singapura. Cukup Cuman ini kan mungkin sih. cukup duitnya kan? Kan belum dikembaliin. Cukup duitnya kata Kan wartawan. belum dikembaliin. Kan belum dikembaliin. Gimana nggak sih biaya Nah, pengobatan? cengar-cengir bingung dia jawabnya. Duit siapa ya? Tanya ke istri. Oh, belum boleh komentar. Gak boleh komentar dulu. Nah, abis dari sini, gengs, yaitu langsung nangis-nangis sesegukan ini. Langsung sini kita berperan sosial jadi jalan sosial gitu jadi ya kan. Dari cara ngomongnya tuh udah kelihatan, gengs ya. Kalau dia tuh berharap banget uang itu kembali gitu. Keinginannya ada yang kapok gitu. Ada yang kapok. Lu tuh yang kapok. Malah saya bilang kalau lu nyerang saya, wah senang banget gue nya. Tapi udahlah kalau udah minta maaf ya. Ini orang-orang munafik gitu. Mundur dikit tujuan itu mundur. Kan? Gue agak curiga sama si FA ini ya. Langkah selanjutnya. Udah makin kayak anak kecil. Dari Senin. Oh berarti udah ada titik terang ya Pak? Oh, bukan kayak ada uang itu belum bicara, nggak ada uang. Operasi pakai uang pribadi ya? Apa BPJS bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisna Murti lah, nggak online. Bagus mungkin. Bagus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini sudah lega kah atau gimana bang? Oh, Tuh, hebat banget aku sama kamu. senang kah bang hari ini diajak bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantor. Tuh, jadi tahu kantornya. Langsung ditinggal kabur dia. Aduh, Agus. Sekalinya bicara langsung ya, jadi tahu kantornya. Ini kocak ini ada. Kalau Kak Novi datang ke Kemensos itu klarifikasi, datang bawa data dan bukti. Kalau si Agus sama si FA ini datang ke Kemensos cuman video meeting muter-muter video gitu doang kan. Ya, kalian lihat sendirilah ya. Inilah gengs perbedaan penyambutan tim dari Kak Novi dan dari Agus ya di Kemensos. Ada fotonya Kak Novi dan tim dan Pablo Benua. Ini disambut dengan ruangan yang mewah gitu ya. Di sini ada minum, ada snack ya kan. Pokoknya tertata rapi gitu ya. Nah, kalau si Agus ini beda banget itu. Ini ruangannya kayak ruangan ya ini kayak tempat karyawan makan biasa lah ya. Di sini cuman ada air putih doang, nggak ada snack, kayak nggak ada makanan boxnya gitu, ya kan? Beda sama Kak Novi dan tim ya. Beda penyambutannya. Dari situ aja kita udah bisa melihat gitu ya. Nah di sini juga Kak Novi ketawa ngakak gengs. Dia ketawa gara-gara dibanding-bandingin gitu ya. Dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan ya gengs, Kemensos memperlakukan orang yang benar-benar penting dan gak penting gitu ya. Kalau CFA ini ya mungkin dianggapnya ini gak penting, cuman nyari sensasi doang ya kan ya, makanya dibawa aja di ruangan meeting. Ya mungkin ruangan meeting untuk karyawan-karyawan mungkin kelas OB ya. Dari sini aja ruangannya udah berbeda jauh, gengs. Kak Novi ruangannya itu mewah ya, disambut dengan baik
di ruangan yang rapi bersih ya kan. Gue herannya si Agus ini kemana-mana bawa bantal ya, ke Mensos aja bawa bantal, bawa selimut, untuk apa gitu loh, minta arahan ya. Kalau si Agus ini kayaknya, kalau tim Agus ini kayaknya maksa buat datang ya. Bisa nggak hari ini datang, karena Kak Novi kan sudah keluar tuh videonya ya kan, meeting sama Kemensos. FA ini juga panas dong ya kan, nelpon tuh orang Kemensos minta datang, bisa nggak kita datang untuk ngadu gitu kan, untuk curhat. Yang ada ngefitnah-fitnah doang ya kan, memutarbalikan fakta doang ya. Mungkin teman-teman wartawan juga boleh titip pertanyaan ya ke Agus, kenapa kemana-mana tuh selalu bawa bantal dan selimut gitu. Karena ini banyak dipertanyakan sama teman-teman netizen kan, kenapa gue bisa bilang si FA ini suka membuat-buat cerita, membuat drama, dia pinter banget, asbun lah, asal bunyi gitu loh. Dari video ini aja gengs, gue udah bisa, aduh ini orang memang gak beres gitu ya. Nih ya, Tahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi. kata dia Novi itu ditegur oleh Kemensos untuk izin donasi itu. Dia menyimpulkan sendiri gengs ya. Dari sini dia itu belum tahu informasi Kak Novi itu ke Kemensos ngapain kan. Tapi dia sudah menyimpulkan kalau si Novi ini ditegur oleh Kemensos karena terkait izin donasi tersebut gitu. Kita lanjut ya. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin Pastinya tanya sendiri sama Novi. Nah, dengan alasan Jangan tidak ada. saya Termasuk tahu, pengancaman itu. nanya aja maksudnya. Lu ada izin nggak, itu aja kan bicara legalitas dari awal kan. jelas ya gengs. Ya, dari sini aja dia hasbun gitu loh. Asal nyeplos doang gitu loh. Ini kocak nih orang ya. Nggak, itu aja kan bicara legalitas dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal. Apalagi ada petisi minta Farhad mundur dari pengacara, apa itu? Udah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Ya, setahu saya bahwa dia ke Mensos. Ini orang gak ada ilmunya bener gengs, sumpah ya. Dia cuman modal ngeyel ya, memutarbalikan fakta, memfitnah ya kan. Di sini aja udah jelas banget ya, dia ngomong nggak tahu apa-apa. Dia ditanya wartawannya, suruh tanya ke Novi langsung. Pihak Novi aja belum mengeluarkan statement soal kedatangannya ke Kemensos ya kan. Lah si Eva ini bisa tahu gitu loh. Dari mana dia bisa tahu kalau si Novi ini ditegur oleh Kemensos kalau bukan menyimpulkan sendiri ya, alias fitnah. Kalau dari pihak si Agus ini mengatakan ada pelanggaran soal donasi tersebut, ya berarti si Agus juga gak punya hak dong dengan uang donasi tersebut, ya kan? Kalau memang melanggar, ya uang itu berarti bukan milik siapa-siapa gitu kan. Intinya uang itu bisa dikembalikan ke Kemensos. Udah beberapa hari ini si FA ini udah pucat gengs. Mulai dari dia tahu kalau Densu itu telah melaporkan si FA ini 1 minggu sebelumnya gitu. Udah 2 minggu gitu ya, dan sudah diproses lebih cepat lagi dari laporannya si FA ini ke Densu ya. Dari situ dia udah nampak ketar-ketir gengs. Nah ini ya, pada hari Rabu kemarin harusnya ada jadwal si Agus ini operasi ya. Tapi bukannya datang ke rumah sakit, dia malah pergi ke Kemensos ya, ke Dinsos ya. Nah di sini langsung dikomen langsung oleh Kak Novi Pratiwi ya. Aduh, diketawain ya. Ini ada yang komen, loh bukannya dia ada jadwal operasi katanya hari Rabu ya. Karena Kak Novi juga udah mengatakan hari Rabu kemarin itu ada jadwal juga untuk operasi Agus. Karena semakin kesini, semakin hari kondisi mata Agus ini makin memburuk ya. Karena sudah mulai mengecil gitu ya. Ini reaksi ketika Agus ditanya gaji ya sama Dinsos. Si FA ini langsung motong gitu ya. Seolah-olah jangan membahas hal-hal soal gaji gitu ya. Dipotong gitu sama Eva nih. Coba. Kalau bakso sembako? Wah. Pendapatannya habis berapa? Boleh tahu. Sebulan. Kecil. Dia nggak punya gaji besar, hanya punya harga diri. Iya, Mangguk pula itu. kita udah paham semua dan bahas undang-undang. Karena di juga perlu tahu ya kan. Gue juga nggak begitu dengar berapa gajinya si Agus. Cuman di sini ada juga ada yang bilang
3 juta ya, 3 juta atau berapa gitu ya. Kalau di restoran ya mungkin ya kurang lebih segitu lah ya, di bawah rata-rata sebenarnya kan. Gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini ya. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.